Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Jibril Fawaz Al-Firdaus. Di video ini saya akan menjelaskan tentang DFD atau Data Flow Diagram, Sistem Pengajuan PKL SMKN 1 Cibinong. DFD ini terdiri dari level 0 dan level 1 yang menjelaskan bagaimana alur data dalam sistem pengajuan PKL dari murid sampai ke perusahaan. Kita mulai dari DFD level 0. Pertama kita lihat DFD level 0. DFD level 0 ini menggambarkan alur sistem secara umum atau gambaran besarnya saja. Di dalam diagram ini terdapat beberapa entitas utama, yaitu hubin atau hubungan industri, dan perusahaan. Selain itu juga ada data murid dan data pengajuan PKL. Alur pertama kita mulai dari murid. Murid mengirimkan data, CV, dan referensi perusahaan ke proses 1.0, yaitu pengajuan referensi. Setelah itu, data tersebut akan diproses dan dikirim ke bagian hubin sebagai pengajuan PKL. Selanjutnya, data pengajuan akan masuk ke proses 2.0, yaitu verifikasi pengajuan PKL. Pada tahap ini, sistem akan mengecek data murid yang tersimpan di dalam data store data murid. Setelah data diverifikasi, proses akan lanjut ke 3.0, yaitu membuat surat pengajuan. Nih, di tahap ini, sistem akan membuat surat PKL yang kemudian dikirim ke perusahaan. Nah, setelah perusahaan menerima surat tersebut, perusahaan akan memberikan surat balasan yang menjadi bagian dari data pengajuan PKL. Jadi, secara sederhana, alur di level 0 ini adalah murid mengajukan PKL, lalu diverifikasi oleh sistem dan dibuatkan surat, lalu dikirim ke perusahaan, lalu perusahaan memberikan balasan dari surat yang sudah kita kirim. Sekarang masuk ke DFD level 1, proses pengajuan PKL. Pada level ini, proses yang ada di level 0 ini akan dijelaskan lebih detail lagi. Nah, proses pertama adalah 1.1, input data murid. Pada tahap ini murid memasukkan data murid dan CV ke dalam sistem. Setelah itu masuk ke proses 1.2, pengajuan referensi perusahaan. Di tahap ini, murid mengajukan perusahaan yang ingin dijadikan sebagai tempat PKL. Data tersebut kemudian dikirim ke bagian hubin sebagai pengajuan PKL. Selanjutnya masuk ke progres 1.3 ini. Nah, progres 1.3 ini yaitu verifikasi tim prodi. Di tahap ini, tim program studi akan memverifikasi apakah pengajuan tersebut layak atau tidak. Jika sudah diverifikasi, data akan disimpan ke data store bagian data pengajuan PKL. Nah, nanti itu disimpan di data pengajuan PKL ini. Setelah itu, sistem melakukan proses pengiriman dan balasan dari perusahaan. Artinya, surat pengajuan akan dikirim ke perusahaan dan perusahaan akan memberikan surat balasannya. Terakhir adalah proses penentuan pembimbing. Nah, proses penentuan pembimbing pada tahap ini, sekolah akan menentukan guru pembimbing PKL untuk murid tersebut berdasarkan data pengajuan yang sudah diterima. Nah, jadi kesimpulannya, sistem ini itu dibuat untuk mengelola proses pengajuan PKL mulai dari murid mengajukan ke perusahaan, lalu proses verifikasi, pembuatan surat, hingga mendapatkan balasan dari perusahaan dan penentuan pembimbing.
Dengan adanya sistem ini, proses pengajuan PKL menjadi lebih terstruktur dan rapi, dan mudah dikelola oleh sekolah. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai DFD sistem pengajuan PKL SMKN 1 Cibinong ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.